Setiap orang ingin sukses, namun apakah semua orang bisa sukses? Para motivator akan berkata bahwa setiap orang bisa sukses dalam segala hal yang mereka inginkan jika mereka terus memikirkan tentang hal itu. Namun, apakah begitu cara kerja kesuksesan? Apakah sesimpel itu? Tentu saja tidak. Sukses harus dibayar mahal. Kebanyakan orang tidak pernah menjadi sukses karena mereka tidak mau membayar harga dari sebuah kesuksesan. Ini adalah sebuah pilihan yang harus mereka pilih, di mana mereka harus melangkah keluar, membuat perubahan pada gaya hidup mereka, meninggalkan kebiasaan lama dan membuat kebiasaan baru, serta meningkatkan upaya, sikap, dan moral untuk terus melangkah maju. Namun jika Anda mau belajar dan merubah diri Anda, maka kesuksesan akan datang kepada Anda. Jadi, untuk menemukan bagaimana cara agar Anda bisa meraih kesuksesan seperti yang Anda inginkan, mari kita mulai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan tujuan atau goal yang besar. Jika Anda menginginkan kesuksesan dalam hidup, maka Anda perlu menentukan tujuan atau goal besar penuh arti bagi diri Anda. Jadi sebagai permulaan, pertama dan paling utama hal yang perlu diingat dalam perjalanan pribadi sukses adalah sikap positif dalam menghadapi apapun. Jika Anda gagal sekali, bersihkan lutut Anda dan bangkitlah kembali. Jika Anda ditolak untuk pertama kalinya, lebih baik pandang diri Anda dengan pandangan positif. Buktikan diri Anda bahwa Anda bisa daripada hanya menjatuhkan diri dengan hal negatif. Jika orang lain dapat berjuang untuk mencapai kesuksesan pribadi, meskipun menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, Anda sudah seharusnya Anda pun bisa melakukannya. Lebih baik mempunyai target tinggi dan meleset daripada mempunyai target rendah dan berprestasi. Selalu akan lebih baik mempunyai target tinggi, bahkan jika Anda tidak berhasil pada awal mulanya dalam mencapai target tersebut. Masalah dengan menetapkan standar yang lebih rendah adalah semakin rendah Anda menetapkan tujuan, maka semakin Anda membatasi diri dari potensi maksimal atas anugerah yang diberikan kepada Anda. Di mana Anda seharusnya bisa mencapai bintang, tujuan rendah Anda untuk tidak pernah mencapai setinggi itu akan sangat menghambat bagi diri Anda. Tidak masalah berapa banyak orang yang memandang rendah dan meragukan kemampuan Anda. Kepercayaan Anda pada diri Anda sendiri, ketahanan dan ambisi yang tak tergoyahkan yang akan menuntun Anda untuk mencapai impian utama Anda tersebut. Tetapi saat Anda mulai meragukan diri sendiri, saat Anda memutuskan bahwa Anda tidak dapat mempunyai target lebih tinggi karena takut gagal, saat itulah kejatuhan Anda dimulai. Dengan target yang lebih tinggi, bisa jadi Anda meleset atau malah berhasil pada percobaan pertama. Bahkan jika Anda gagal mencapai tujuan Anda tidak akan berakhir terlalu jauh darinya. Pikirkan saja untuk mencapai skor bagus dalam ujian. Tapi hanya itu yang akan terjadi. Pencapaian rata-rata dan rendah. Tetapkan goal atau tujuan yang bermakna. Saat menetapkan tujuan, Anda perlu memikirkan cara mencapainya. Apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapainya dan berapa banyak waktu yang Anda perlukan untuk mencapainya. Mengapa ini menjadi prioritas? Mengapa ini sangat penting dalam menetapkan tujuan yang besar? Menetapkan tujuan itu mudah. Pikirkan saja untuk menyusun resolusi tahun baru. Setiap orang melakukan itu setiap tahunnya dan telah melakukannya selamanya. Karena itu,
penting untuk tidak hanya menetapkan tujuan, tapi juga menetapkan tujuan yang bermakna. Misalnya, Anda mungkin berpikir untuk pergi ke gym, berolahraga, dan membuat diri Anda bugar. Dengan mengingat hal ini saja, Anda menetapkan tujuan dalam resolusi tahun baru Anda untuk berolahraga setiap hari. Anda melakukannya di hari pertama dan kedua, lalu sesuatu muncul di hari ketiga. Kemudian Anda akhirnya melewatkan hari keempat karena Anda malas dan kebugaran Anda menjadi hilang. Itulah tujuannya. Di sisi lain, orang gemuk yang hampir terkena diabetes dan kemungkinan serangan jantung diberitahu oleh dokter bahwa dia perlu berolahraga dan menurunkan berat badan dengan segera jika dia masih menginginkan kesempatan untuk hidup sehat atau mungkin hanya sekedar hidup. Itulah yang menjadi pendorong kuat. Itulah sebabnya dia tidak akan melewatkan hari ketiga atau keempat apapun yang terjadi. Itulah mengapa dia akan mencapai tujuannya dengan tekad yang lebih besar. Meskipun menghadapi kesulitan saat menjalani prosesnya dan Anda berada di ambang menyerah, Anda dapat berulang kali mengatakan pada diri sendiri mengapa Anda tidak boleh menyerah, mengapa Anda harus terus maju. Berikan kesempatan bagi diri Anda untuk melakukan sesuatu. Tanpa menetapkan waktu untuk mencapai tujuan tertentu, maka tidak akan ada rasa urgensi pada diri Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Memberi durasi waktu tertentu bagi diri Anda untuk melakukan tugas tertentu akan membuat Anda menjadi lebih produktif dibandingkan dengan tanpa menetapkan batas waktu tertentu. Anda harus yakin apakah tujuannya adalah tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Durasi waktu yang disediakan tidak boleh hanya sebatas khayalan. Jika Anda memiliki esai yang harus diselesaikan minggu depan, dan Anda terus menundanya atau melakukannya hanya sedikit-sedikit saja, satu paragraf saja setiap harinya, maka itu akan menjadi melelahkan dan sangat membosankan. Jika Anda memutuskan untuk menyelesaikannya dalam 2 hari, Anda akan memanfaatkan 2 hari itu dengan lebih efektif dan bahkan Anda akan memiliki waktu untuk menyelesaikan tujuan lain setelah Anda selesai dengan esai tersebut. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat keputusan yang jelas dan nyata. Setiap orang harus membuat keputusan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi sangat penting untuk mengevaluasi semua aspek masalah sebelum mengambil keputusan. Buatlah keputusan yang cerdas. Saat Anda membuat keputusan, itu akan menjadi awal peristiwa dalam hidup Anda yang kemudian berkembang menjadi sesuatu hal yang baik atau buruk. Tergantung pada apakah keputusan Anda itu cerdas ataukah tidak. Orang-orang di sekitar Anda memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan Anda dalam membuat keputusan. Proses pengambilan keputusan yang cerdas itu bervariasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jika mereka terlalu melebih-lebihkan dalam memikirkan suatu masalah, mereka akhirnya hanya akan membesar-besarkan masalah dan membuat keputusan yang tidak perlu. Mereka perlu memikirkan sesuatu masalah itu dan memastikan bahwa semuanya sudah tercakup sebelum mereka memutuskan sesuatu. Jika Anda membuat keputusan cerdas, hidup Anda akan jauh lebih baik dan lebih mudah. Setelah Anda puas dengan keputusan Anda, lanjutkan ke tahap penerapannya. Hanya saja jangan terburu-buru mengambil keputusan. Jika Anda memutuskan untuk pindah ke rumah baru, pastikan Anda bertanya pada diri sendiri apakah itu akan membantu dalam kehidupan Anda. Apakah Anda akan membayar lebih banyak uang sewa? Apakah rumah ini dekat dengan tempat pekerjaan Anda? Apakah terlalu besar ataukah terlalu kecil untuk Anda? Ketika Anda membuat keputusan yang cerdas, Anda tidak akan menyesal di kemudian hari. Pikirkan semuanya saat Anda memutuskan untuk pindah ke tempat tersebut. Laksanakan keputusan yang sudah Anda buat.
Orang-orang selalu membuat keputusan tentang perubahan yang ingin mereka bawa ke dalam hidup, tapi seringkali mereka mengabaikannya. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk bergabung dengan klub buku di perpustakaan daerah setempat Anda, dorong diri Anda untuk melakukannya sesegera mungkin. Ketika Anda menundanya, kemungkinan hal itu tidak akan pernah terjadi atau Anda tidak akan jadi bergabung dengan klub buku tersebut. Segera saja pergi ke perpustakaan pada kesempatan pertama yang Anda dapatkan dan segera isi formulir keanggotaan. Ada banyak orang di luar sana yang ingin berhenti merokok. Jika Anda terus menundanya, maka Anda tidak akan pernah mencapainya. Anda dapat berhenti merokok jika Anda bersungguh-sungguh akan hal itu. Ada banyak orang yang telah berhasil melakukannya. Jangan menyerah jika Anda gagal saat pertama kali mencoba. Ingatlah, Anda pasti bisa melakukannya. Selalu ingatkan diri Anda bahwa ini adalah keputusan cerdas yang telah Anda buat dan sekarang Anda perlu menindaklanjuti keputusan itu. Ini adalah langkah pertama yang sangat berarti. Ambil saja langkah pertama itu dan perjalanan akan terus berlanjut. Lalu jangan pernah melihat ke belakang. Tidaklah mudah dalam melaksanakan sebuah keputusan yang telah Anda buat. Jika Anda ingin berhenti merokok, Anda mungkin mendapat tekanan dari teman sebaya untuk menggagalkan keputusan ini. Anda perlu mengingat kembali mengapa Anda mengambil keputusan ini. Ingatlah kembali alasan apa yang membuat Anda mengambil keputusan ini. Setiap kali Anda merasa seperti tergelincir dari arah jalan keputusan yang Anda ambil, ingatlah kembali mengapa Anda memulai perjalanan ini. Singkirkan orang-orang yang menekan Anda untuk merokok dari kehidupan Anda. Jika seseorang membawa pengaruh negatif ke dalam hidup Anda, mengapa Anda terus berada dekat dengan mereka? Jangan biarkan kemalasan menghentikan Anda melakukan sesuatu yang berdampak baik bagi diri Anda. Terus maju dan lanjutkan. Jadi, mulailah membuat keputusan cerdas dan laksanakan tanpa henti. Anda akan berterima kasih kepada diri sendiri atas dampak positif atas keputusan nyata yang Anda buat terhadap hidup Anda. Pada video ini, kita akan membahas tentang konsistensi adalah kunci. Konsistensi adalah bahan ajaib untuk sukses, baik itu dalam perbaikan pribadi, perbaikan bisnis, akademik, atau tentang hubungan Anda dengan orang yang Anda cintai. Yang terpenting adalah jangan hanya melakukan satu kali saja, tapi lakukan secara terus-menerus. Tekun dan penuh komitmen. Ketekunan adalah tetap berusaha dalam melakukan sesuatu, tidak peduli kesulitan dan hambatan apa yang Anda hadapi. Ibarat seperti menyelesaikan sebuah puzzle. Jika potongannya tidak pas, cobalah potongan yang lain. Dan coba lagi potongan yang lain lagi hingga Anda bisa menyelesaikan puzzle tersebut. Demikian pula semua tujuan yang belum tercapai, semua kesuksesan belum bisa diketahui sampai seseorang belajar untuk tetap tekun dan berkomitmen. Dorong diri Anda untuk tetap sabar dan penuh komitmen. Siapapun dapat mencoba sekali lalu hanya dengan menyerah saja. Tapi hanya mereka yang mau tekun dan penuh komitmen yang akan mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Segala hal dalam hidup butuh yang namanya komitmen. Mulai dari karir hingga hubungan relationship yang sehat dalam kehidupan Anda. Tanpa itu, seorang ibu tidak akan mau bangun di malam hari untuk merawat anaknya saat dia menangis di malam hari. Milikilah rutinitas untuk sukses.
Memiliki rutinitas sangat penting dalam kesuksesan. Itu semua harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pikiran Anda akan berjalan secara otomatis, membunyikan bel untuk mengingatkan kepada Anda apa yang harus Anda lakukan pada jam tertentu tersebut. Memiliki rutinitas berarti sama saja dengan makan malam tepat waktu. Selanjutnya membersihkan dapur dan kemudian pergi ke kamar tidur untuk menindaklanjuti rutinitas perawatan kulit Anda. Ketika Anda makan malam terlalu larut, maka hal itu bisa membuat Anda terlalu lewat sehingga membuat Anda jadi melewatkan rutinitas harian Anda yang lainnya. Jadi segala hal butuh alokasi waktu yang tepat. Semua ini perlu diatur agar Anda bisa mencapai kesuksesan. Dalam jangka panjang, memiliki rutinitas yang kacau tidak hanya akan mengalami jalan kesuksesan Anda, tapi juga mengacaukan aspek kehidupan Anda yang lainnya. Maka ciptakan kebiasaan baik. Dengan konsisten akan membuat Anda menjadi mampu mengembangkan kebiasaan baik. Sebaliknya, kunci untuk mencapai tujuan atau goal yang Anda tetapkan adalah konsistensi dan membuat keputusan cepat. Hal pertama yang perlu diingat untuk menciptakan kebiasaan baik adalah selalu disiplin dan menjaga suasana hati Anda. Kita seringkali lebih mengikuti suasana hati daripada konsistensi, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan dalam mengembangkan kebiasaan baik. Untuk membantu menjaga kebiasaan baik yang Anda buat, ada baiknya untuk melacak kemajuan dari progres rutinitas yang Anda jalankan. Ini akan membantu Anda mengetahui betapa bermanfaatnya kebiasaan itu bagi diri Anda. Saat Anda melihat angka sebenarnya dalam skala, Anda akan menjadi lebih antusias dan positif tentang latihan yang Anda jalani dan akan berdampak pada hasil yang akan Anda dapatkan. Tidak ada hasil yang akan langsung terlihat dalam semalam. Konsistensi mengarahkan pada pengembangan kebiasaan baik. Kebiasaan baik mengarahkan pada tindakan. Dan tindakan akan membawa Anda kepada kesuksesan. Itu semua yang akan membuat Anda menjadi lebih kuat dan lebih ambisius dari sebelumnya dalam mencapai tujuan atau goal Anda. Pada video ini kita akan membahas tentang tidak ada yang namanya mustahil. Semua orang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil. Jika Anda benar-benar menginginkan sesuatu agar terwujud, maka Anda harus meyakininya. Kondisikan pikiran Anda untuk berpikir positif. Optimisme adalah bagian penting dari kesuksesan dalam hidup. Anda mungkin melihat seseorang membuat karya seni dan berpikir pada diri sendiri bahwa tidak mungkin Anda dapat melakukan hal itu. Memiliki pandangan hidup yang positif adalah langkah pertama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Anda harus positif dan terus berpikir positif. Latihlah otak Anda untuk memiliki pikiran positif, sehingga Anda dapat menemukan jalan keluar dari keraguan-keraguan yang ada dalam pikiran Anda tersebut. Orang-orang seperti Michael Jordan dan J.K. Rowling juga pernah gagal dalam upaya pertama dari hal-hal yang mereka lakukan. Sekarang atau saat ini, Michael Jordan adalah pemain bola basket paling terkenal. Sementara itu, J.K. Rowling adalah penulis kelas dunia yang disukai setiap pembaca di seluruh dunia.
Attitude atau sikap adalah kunci kesuksesan. Attitude atau sikap itu sangatlah berarti bagi kesuksesan Anda. Untuk benar-benar belajar, Anda harus senantiasa memiliki tekad yang kuat. Terus ingatkan pada diri Anda bahwa Anda hanya akan berhenti setelah Anda mencoba sesuatu hal itu dengan sungguh-sungguh. Jangan malas untuk melakukan sesuatu. Katakan pada diri sendiri bahwa melewatkan satu hari saja akan membuat Anda tertinggal jauh. Orang suka berbagi pengalaman, terutama jika mereka mengalami masa sulit. Jika seseorang gagal dalam melakukan sesuatu, belum tentu Anda juga akan gagal melakukan hal tersebut. Anda telah memiliki sikap positif dan tekad, maka Anda akan berhasil melakukannya. Yang terpenting adalah percayalah pada diri sendiri. Ingatkan pada diri sendiri tentang semua tantangan yang telah Anda lewati, telah Anda atasi, dan bersiaplah untuk tantangan baru yang akan Anda hadapi kemudian. Pikirkan sekolah atau perguruan tinggi. Sikap merekalah yang membawa mereka maju. Inilah yang Anda butuhkan untuk tidak membiarkan apapun mengalihkan perhatian Anda atau menggagalkan Anda meraih apapun yang Anda inginkan. Belajarlah untuk menerima pukulan. Jika Anda memulai perjalanan, Anda pasti akan menghadapi rintangan di sepanjang perjalanan yang Anda lakukan. Persiapkan rencana manajemen bencana sehingga Anda tidak benar-benar terlempar oleh masalah apapun yang akan hadapi. Masalah apapun yang akan menghadang dalam perjalanan Anda. Terkadang satu hal dapat merusak seluruh hari atau minggu Anda. Maka carilah cara terbaik untuk dilakukan. Maka cara yang baik yang perlu Anda lakukan adalah membuat jurnal rasa syukur. Jadi setiap kali Anda mengalami kegagalan atau rintangan, bacalah jurnal tersebut agar Anda merasa lebih baik. Masalah ada untuk mengajarkan Anda sesuatu. Belajarlah dari kesalahan yang telah Anda buat dan ajarkan pada diri Anda bagaimana melakukannya dengan lebih baik di lain waktu. Ingatlah selalu bahwa tidak ada yang namanya jalan buntu. Jika Anda memutuskan untuk lebih sering membaca, jangan pernah berkecil hati hanya karena harga buku yang terlalu mahal. Anda bisa pergi ke perpustakaan atau Anda bisa meminjam buku tersebut dari seseorang. Ubah arahnya dan raih tujuan Anda. Ingatlah hal ini setiap kali Anda menghadapi tragedi. Gunakan kata-kata positif saat Anda menentukan hidup atau tujuan Anda. Seperti yang Anda ketahui, suatu hal akan terlihat mustahil hingga hal itu dilakukan. Jadi lakukan dan buat hal itu menjadi mungkin. Pada video ini kita akan membahas tentang bertanggung jawablah. Ada saatnya dalam hidup ketika Anda menyadari bahwa sekarang Anda bertanggung jawab atas semua yang Anda lakukan. Dalam beberapa situasi Anda harus bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Sementara dalam situasi lain Anda juga bertanggung jawab atas orang lain. Ambil tanggung jawab. Langkah pertama untuk menjadi akuntabel adalah dengan mengambil tanggung jawab. Misalnya jika Anda adalah kepala keluarga, Anda juga harus bertanggung jawab kepada mereka. Atau jika Anda memimpin tur tamasya, Anda harus bertanggung jawab kepada grup tur Anda. Ingat ini,
Dengan kekuatan yang besar, datanglah tanggung jawab yang besar. Anda perlu menyadari bahwa Anda yang memegang kendali dan hanya Anda yang bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawablah atas tindakan Anda dan juga tindakan mereka. Selalu ingat, adalah dewasa untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Katakan dengan keras bahwa Anda akan melakukannya. Afirmasi positif sangat penting, sehingga sangat penting untuk terus mengingatkan kepada diri sendiri bahwa Anda akan melakukannya. Anda juga bertanggung jawab kepada diri sendiri atas misi atau tujuan hidup Anda. Anda harus menentukan apa yang ingin Anda lakukan atau ingin Anda capai dalam hidup Anda. Banyak orang memiliki kutipan inspirasional di dinding atau di layar ponsel mereka, sehingga mereka dapat melihatnya setiap hari. Jika Anda seseorang dengan bakat menulis, tuliskan tujuan-tujuan Anda. Atau jika Anda memiliki rekan yang suportif atau orang yang senantiasa mendukung atas tujuan-tujuan Anda, dapatkan umpan balik dari mereka. Juga ini akan memberi Anda wawasan tentang bagaimana orang lain memandang upaya Anda dalam mencapai kesuksesan Anda. Jika Anda berada di tempat kerja, bawahan Anda juga dapat memberitahu Anda seberapa baik kinerja Anda. Selain itu, umpan balik dapat memberikan keajaiban hanya jika Anda mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan yang Anda ambil. Jujur, sama seperti bertanggung jawab, sama pentingnya seperti bertanggung jawab. Begitu juga dengan kejujuran. Sangat penting untuk jujur tentang hasil. Sukses hanya menjadi mungkin ketika Anda mengakui kesalahan yang Anda lakukan. Jika Anda benar-benar mengabaikannya atau berbohong kepada diri sendiri dan orang lain, bagaimana Anda bisa berharap untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Selain itu, saat Anda tidak jujur pada diri sendiri, Anda akan selalu merasa tidak puas. Meminta pertanggungjawaban diri sendiri atas tindakan yang Anda lakukan juga merupakan pemeriksaan realitas untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Realisme sangat penting ketika menetapkan tujuan. Sekarang Anda harus nyata tentang hal itu. Jika menurut Anda tujuan Anda realistis, maka silakan untuk dilanjutkan. Mungkin Anda menetapkan kerangka waktu yang salah atau salah membelanjakan uang yang sebenarnya bisa Anda hemat untuk hal-hal yang tidak perlu. Cara yang baik untuk mencegah kekecewaan atau situasi yang tidak menyenangkan adalah dengan memiliki rencana B, sehingga Anda dapat memperbaikinya di kemudian hari nanti. Bertanggung jawab bisa menjadi pemikiran yang menakutkan karena tidak ada yang suka dihakimi, terutama bagi mereka yang nyatanya kesalahan itu dilakukan oleh orang lain. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hiduplah di saat ini. Hidup di saat ini berarti sepenuhnya sadar dan penuh perhatian pada apa yang Anda hadapi saat ini. Hidup di saat ini berarti memanfaatkan saat-saat di mana Anda berada, menjalaninya dengan sepenuhnya, melaluinya dengan tanpa membiarkan masa lalu atau masa depan mengganggu pikiran Anda. Sekarang adalah saat ini di mana Anda berada,
Jadi jangan tunda tujuan Anda hanya karena ini bukan waktu yang tepat atau Anda tidak mempunyai dana untuk mewujudkannya. Anda masih dapat bekerja untuk meraih tujuan yang Anda inginkan meskipun mengalami sedikit kemunduran. Fokus pada apa yang Anda miliki saat ini. Fokus pada tugas yang ada saat ini. Dan fokuslah pada semua yang dapat Anda syukuri hari ini. Fokus dengan saat ini dan penuh kesadaran. Fokus dengan saat ini dan penuh kesadaran atas setiap hal yang terjadi dalam hidup Anda memungkinkan bagi Anda menjadikannya menjadi lebih berharga dan bermakna. Jalani apa yang ada saat ini sehingga Anda dapat menikmati dan memaknai momen-momen yang Anda dapatkan saat ini. Jika tujuan Anda adalah menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan keluarga Anda, maka lakukanlah. Manfaatkan kesempatan yang ada dan jangan biarkan gangguan-gangguan kecil mengambil apa yang Anda miliki saat ini. Anda tidak akan bisa memberikan yang terbaik kecuali Anda belajar untuk fokus dan penuh kesadaran akan hal-hal yang Anda jalani saat ini. Meditasi. Jika Anda kesulitan dalam mengatasi gangguan, pertimbangkanlah untuk melakukan meditasi. Ini merupakan praktik yang akan membantu Anda menemukan kedamaian dan penerimaan batin, yang mana keduanya sangat penting dalam menjalani fokus dengan momen yang ada saat ini. Tidak akan ada kehidupan saat ini kecuali Anda benar-benar bisa rileks menikmati apa yang ada saat ini. Karena jika Anda tidak bisa rileks, maka kehidupan yang Anda hadapi saat ini hanya akan dibayang-bayangi oleh masa lalu ataupun masa depan. Teknik meditasi sebaiknya dilakukan di lingkungan alam yang tenang. Hal ini akan mengajarkan kepada Anda untuk menjalani momen itu sepenuhnya, untuk dapat merasakan dan menghargai hal-hal dengan sepenuhnya. Bahkan pernapasan selama meditasi memiliki efek yang signifikan. Membiasakan meditasi setiap hari akan membantu Anda tetap tenang dan fokus pada momen-momen saat ini, momen-momen yang Anda jalani saat ini sepanjang hari. Berlatihlah untuk bersyukur. Syukur dan hidup di saat ini berjalan beriringan. Jika Anda tidak hadir secara mental dan memperhatikan hal-hal kecil yang membuat setiap momen hidup Anda berharga, Anda tidak akan pernah bisa bersyukur. Saat Anda hidup di masa kini, Anda mengalami setiap momen sepenuhnya, dan Anda akan belajar untuk menghargainya. Dengan kepuasan bahwa di mana Anda berada, dengan siapa Anda, apa yang Anda lakukan, itu adalah segala-galanya. Bersyukurlah atas apa yang Anda hadapi saat ini. Terus-menerus membiarkan masa lalu mengalihkan perhatian Anda akan membuat Anda terikat padanya, membuat Anda tidak bisa memanfaatkan masa kini, masa-masa di mana saat Anda berada saat ini. Apa yang telah dan apa yang akan terjadi
tidak berada dalam kendali Anda. Mengukur kesuksesan Anda dengan apa yang telah Anda miliki saat ini lebih dari sekedar membayangkan apa yang telah atau bisa terjadi. Pada video ini kita akan membahas tentang jadilah seorang petualang. Menjadi petualang adalah mengalami sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sesuatu yang mengasihkan dan bahkan mungkin beresiko. Setiap orang menemukan hal-hal yang berbeda untuk menjadi menarik dan penuh petualangan. Tanpa petualangan, kesibukan sehari-hari perlahan-lahan akan kehilangan kegembiraan dan pengalaman yang penting bagi pertumbuhan seseorang. Keluarlah dari zona nyaman Anda. Zona nyaman Anda hanyalah ruang yang sangat kecil dan terbatas. Tidak ada pengalaman baru di sana. Tidak ada pelajaran baru untuk dipelajari. Dan tidak ada tantangan baru yang akan membuat Anda bertumbuh. Cobalah melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Atau bahkan tidak pernah terpikir bahwa Anda akan melakukan hal tersebut. Itu semua akan membuat Anda menjadi orang yang tidak memiliki cerita untuk diceritakan kepada orang lain. Jadi jika Anda tidak melakukan sesuatu atau Anda tidak menjadi seorang petualang, maka Anda tidak akan memiliki cerita yang dapat Anda ceritakan kepada orang lain. Dan belum lagi itu pasti akan menghalangi Anda dalam mencapai kesuksesan yang Anda impi-impikan. Tanpa melangkah keluar dari zona nyaman dan menjadi petualangan, suatu hari saat Anda melihat kembali kehidupan, maka Anda tidak akan melihat apa-apa selain dataran tinggi saja. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui dan asing dapat membuat Anda sulit dalam melakukannya. Dan hanya setelah melewati itu semua, Anda dapat mengambil sebuah lompatan besar untuk keluar dari zona nyaman dan memiliki jiwa seorang petualang. Berpikiran terbuka dan belajar dari pengalaman. Untuk memperkaya hidup dengan petualangan, penting bagi diri Anda untuk memiliki pikiran terbuka dan senantiasa mau belajar dari pengalaman. Itu berarti terbuka terhadap gagasan untuk mengubah pikiran, pendapat, dan persepsi Anda dari pengalaman baru dan terbuka terhadap tantangan dan gagasan baru. Misalnya, orang yang berpikiran sempit tentu akan selalu menjawab dengan kata tidak saat diajak bergabung dalam hal yang seru. Seorang pesimis tidak hanya menolak, tetapi juga terus menjelaskan semua hal yang mungkin salah. Jadi dia terus beralasan bahwa hal-halnya itu adalah hal yang salah, hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Di sisi lain, seseorang yang berpikiran terbuka akan senantiasa terbuka untuk tidak hanya mendengar ide-ide baru, tetapi juga mau mencoba sesuatu hal yang baru dan bahkan penuh dengan petualangan. Orang yang berpikiran terbuka akan memiliki pengalaman yang lebih banyak.
di mana tentunya dalam pengalaman tersebut ada pengalaman-pengalaman yang baik dan tentunya ada pula pengalaman-pengalaman yang buruk. Setiap kali Anda mengalami suatu pengalaman baru, pasti akan selalu ada hal-hal yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut. Prioritaskan petualangan daripada kenyamanan dan keamanan. Namun hal itu bukan berarti Anda harus mempertaruhkan keselamatan dan keamanan Anda untuk sebuah petualangan. Memprioritaskan petualangan daripada kenyamanan berarti Anda bersedia bekerja lebih keras untuk menghadirkan kegembiraan dalam hidup Anda. Bandingkan seseorang anak yang mana orang tuanya rela membiarkan anaknya mencoba hal baru, mencari teman baru, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Seseorang anak yang dibiarkan oleh orang tuanya mencoba hal baru akan tahu betul bahwa hidup adalah tentang mengambil kesempatan dan belajar dari hasil. Menikmati hidup melalui petualangan, bukan hanya sekedar menjalani hidup di dalam sebuah kenyamanan dan keamanan saja. Saat Anda membandingkan keduanya, pertumbuhan dan kesuksesan hampir selalu terlihat kontras dengan kenyamanan dan keamanan. Jadi, hidup yang penuh dengan petualangan akan selalu menghadirkan pengalaman-pengalaman yang baik dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam kenyamanan dan keamanan yang hanya berdiam di zona aman mereka. Tetapi pertumbuhan tidak dapat terjadi jika Anda memilih kenyamanan daripada belajar. Jadi tentunya Anda akan lebih cepat tumbuh ketika Anda keluar dari kenyamanan dan memilih untuk terus belajar. Dan kesuksesan menuntut pertumbuhan, mengatasi rintangan, bahkan mungkin gagal, tetapi kemudian bangkit dan mencoba lagi. Jadi Anda tidak bisa terus berpegang teguh pada yang mudah dan menghindari apa yang menantang. Jika Anda ingin sukses dalam segala hal, tentu Anda harus segera mengurangi hal-hal yang mudah dan segera melakukan hal-hal yang menantang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kata-kata sukses. Kata-kata dan bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Sayangnya orang sering tidak menyadari dampak dari kata-kata yang mereka ucapkan. Nyatanya, kata-kata mungkin bertahan lebih lama dalam ingatan. Kata-kata mungkin bertahan lebih lama dalam ingatan kita daripada wajah. Secara keseluruhan, astagfirullah. Nyatanya, kata-kata mungkin bertahan lebih lama dalam ingatan kita dibandingkan wajah ataupun kejadian sebenarnya atau keseluruhan peristiwa yang terjadi. Keyakinan dibentuk dari kata-kata yang Anda gunakan. Apakah seseorang pernah memberikan komentar yang membuat Anda tidak nyaman sehingga masih teringat atau terngiang-ngiang hingga saat ini? Begitulah cara kata-kata membentuk keyakinan dalam diri Anda. Sungguh mengejutkan betapa beberapa kata penghargaan dapat membuat Anda lebih percaya kepada diri Anda sendiri.
Inilah tepatnya bagaimana kata-kata menjadi faktor kesuksesan dan kegagalan. Kata-kata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Contoh umum dari apa yang Anda dengar dari dokter misalnya. Jadi saat Anda pergi ke rumah sakit dan Anda mendengar dari dokter, baik itu penyakit serius atau masalah terkait estetika, Anda pasti akan berpegang teguh pada setiap kata yang dikatakan oleh dokter kepada Anda. Jika dokter tidak memberikan jaminan tersebut dan hanya menyerahkan resep, pasien tentunya akan tetap gelisah dan tidak yakin dengan pengobatannya. Perhatikan kosakata Anda. Kata-kata yang Anda gunakan dapat membuka jalan bagi Anda menuju kesuksesan ataupun menuju kegagalan. Baik itu pembicara agama, pembicara motivasi, ataupun seorang guru. Saat duduk melalui wawancara kerja, pada dasarnya Anda dinilai bagaimana Anda berbicara. Kata-kata yang tepat tidak hanya lebih meyakinkan, tetapi juga akan menjadi indikator seberapa baik Anda membaca. Bagi siswa, kosakata dapat membuat perbedaan besar. Jadi perhatikan kosakata Anda karena itu dapat membentuk tingkat kesuksesan Anda. Bahkan dalam hubungan, kosakata bisa menyelamatkan Anda atau dalam kasus lain membuat Anda dalam masalah. Itu membuat hal-hal menjadi membosankan dan monoton. Katakanlah pasangan Anda ingin tahu bagaimana penampilan mereka setiap kali mereka berdandan untuk Anda. Maka jangan hanya terpaku pada kata cantik setiap saat. Gunakan ekspresi lain untuk memberitahu mereka bagaimana perasaan Anda sebenarnya. Dengan tujuan untuk menyombongkan kepercayaan diri bagi mereka. Untuk mendorong mereka agar melakukan upaya ekstra untuk Anda di lain waktu. Gunakan lebih banyak kata saya bisa daripada kata saya tidak bisa. Ini adalah kata-kata yang sepenuhnya terkait dengan Anda. Mereka dapat membuat Anda menguji kemampuan Anda atau mereka dapat membuat Anda menyerah. Jadi kata-kata yang Anda ucapkan tersebut, baik saya bisa maupun saya tidak bisa, itu akan membuat Anda terus maju ataupun hanya akan membuat Anda menyerah. Semakin banyak Anda menggunakan frase ini, semakin banyak peluang sukses yang akan Anda lewatkan. Rasio seringnya Anda menggunakan saya bisa atau saya tidak bisa dapat membawa lebih banyak kesuksesan dan kepositifan dalam hidup Anda. Itu adalah semua peluang yang Anda lewatkan. Saat-saat Anda menolak untuk melihat apakah Anda dapat melewati rintangan, peluang yang tidak Anda manfaatkan dan pada dasarnya gagal bahkan tanpa satu percobaan pun. Itu semua ada dalam kendali Anda sendiri. Kata-kata mana yang Anda gunakan untuk diri Anda sendiri. Jadi pilihlah kata-kata yang Anda gunakan setiap harinya. Pada video ini kita akan membahas tentang jadilah pembelajar seumur hidup. Belajar tidak terbatas pada berapa tahun Anda bersekolah dan berapa tahun Anda berada di
perguruan tinggi yang Anda jalani. Ini merupakan faktor penting dalam membentuk kepribadian Anda, memperkenalkan konsep dan ide baru kepada Anda, dan membantu Anda mendidik diri sendiri tanpa batasan apapun. Berkembang berarti menguasai kesuksesan dengan terus menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda saat ini. Merangkul pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda perlu menerapkan aturan ini dalam hidup Anda. Untuk ini, Anda perlu menerima kenyataan bahwa tidak ada informasi yang Anda miliki yang lengkap, dan mungkin ada lebih banyak hal yang perlu Anda ketahui di luar sana. Bersikaplah terbuka terhadap lebih banyak pengetahuan dan fakta, alih-alih bersikap kaku dan memutuskan bahwa apa yang sudah Anda ketahui sudah final dan cukup. Jangan merasa bahwa Anda sudah mengetahui akan segala hal. Jangan merasa bahwa apa yang sudah Anda ketahui itu sudah cukup untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan Anda. Katakanlah Anda mendengar tentang makalah penelitian baru tentang salah satu mata pelajaran yang Anda miliki saat lulus. Tidak terbuka untuk perbaikan terus-menerus dan pengetahuan akan membuat Anda berpikir, saya sudah pernah melewatinya. Saya tidak perlu membuang waktu untuk membaca ini. Di sisi lain, pendekatan Anda terhadapnya bisa jadi sebagai pembelajar seumur hidup. Dalam hal ini, Anda akan terus berjuang untuk lebih meningkatkan pembelajaran dan mendidik diri sendiri. Jadi jika Anda bersikap terbuka, maka Anda bisa menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Dan dengan itu Anda akan bisa menjadi seorang yang terus berjuang untuk meningkatkan pembelajaran dan mendidik diri Anda sendiri untuk menjadi semakin dan semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Itu adalah pilihan pribadi yang Anda buat setiap harinya, yang tidak selalu berarti belajar sendirian. Anda bisa belajar dari film dokumenter yang sama sekali tidak berhubungan dengan karir Anda. Intinya, belajarlah dari mana saja, tentang apa saja, di mana saja Anda berada. Jangan pernah berhenti belajar. Ada begitu banyak alasan mengapa Anda tidak boleh berhenti belajar. Dan bukan satu alasan logis mengapa Anda tidak boleh berhenti belajar. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak pernah berhenti belajar, maka mereka juga memutuskan untuk menjadi lebih mandiri, berguna, dan sukses. Belajar juga membuat Anda lebih berpengaruh. Itu akan membuat seseorang mempertimbangkan pendapat Anda dan menganggap serius apapun yang Anda katakan, karena mereka tahu itu berasal dari pengetahuan yang mendalam dan didasarkan pada fakta daripada intuisi. Seseorang yang pembelajar, mereka akan memiliki pengetahuan, wawasan, dan lebih luas, sehingga hal itu akan berdampak pada diri mereka sendiri, yakni orang lain akan lebih mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka, karena orang tersebut tahu bahwa pendapat yang Anda sampaikan ini berasal dari seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam dan berdasarkan fakta-fakta yang
bisa dipertanggungjawabkan. Belajar adalah persyaratan minimum untuk menuju kepada kesuksesan di bidang apapun ataupun di kehidupan secara umum. Jika itu adalah bidang khusus di mana Anda harus berhasil, maka Anda perlu terlibat dalam beberapa pembelajaran. Jenis pembelajaran ini memperluas pikiran dengan mengajarkan keterampilan yang tidak Anda miliki sebelumnya. Untuk sebagian besar, ini berpotensi menjadi jenis pembelajaran yang paling menguntungkan. Karena pertama-tama Anda harus melupakan sesuatu yang Anda ketahui sebelumnya. Dalam mempelajari sesuatu, hal, Anda tidak boleh berpikiran bahwa Anda sudah pernah mengetahuinya. Anda harus mengosongkan gelas pikiran Anda. Anda harus berpikiran terbuka dan menerima apa yang Anda baru pelajari. Jangan menutup diri dengan berpikir bahwa Anda telah mengetahui hal itu sebelumnya. Sayangnya, kebanyakan orang memilih untuk mengabaikan hal ini demi informasi lama yang mereka miliki dan menyabotase kesuksesan mereka sendiri. Apa yang menghentikan Anda untuk menjadi pembelajar seumur hidup? Alasan mengapa kebanyakan orang gagal melakukan pendekatan ini adalah karena diri mereka sendiri. Jika seseorang mencoba membenarkan fakta kita akhirnya bertengkar karena kita terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa kita bisa saja salah dan orang lain sebenarnya malah membantu kita. Penting untuk diingat bahwa satu hal yang paling Anda kekurangan dalam hidup adalah waktu. Anda perlu merangkul perjalanan ini dan belajar tentang apa saja, dari siapa saja, atau di mana saja. Sehingga waktu yang Anda miliki akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan Anda hanya belajar segala hal dengan diri Anda sendiri. Anda bisa belajar dari apa saja, dari siapa saja, dan di mana saja, sehingga Anda bisa menghemat waktu Anda lebih banyak dan menggunakan hidup Anda dengan lebih efektif. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Dari Mahatma Gandhi. Para pemikir, pemimpin, dan influencer yang hebat semuanya memiliki banyak kesamaan. Pembelajaran sepanjang hayat adalah salah satunya. Untuk mencapai kesuksesan pribadi dan juga menjadi lebih berharga dan berguna bagi orang-orang di sekitar Anda, jadilah seorang pembelajar sepanjang hayat. Jangan membatasi pembelajaran Anda pada tahun atau tempat. Miliki keinginan yang kuat, selalu haus akan ilmu. Pada video ini kita akan membahas tentang tidak ada yang namanya kata gagal. Dalam hidup, Anda pasti akan mengalami pasang surut. Untuk menjadi kuat dan menang dalam hidup, penting untuk diingat bahwa tidak ada yang namanya kegagalan. Jangan takut akan penolakan. Gagasan tentang kegagalan berbeda untuk setiap orang. Kegagalan datang dalam berbagai bentuk dan melalui cara yang berbeda. Salah satunya datang dalam bentuk penolakan. Penolakan bisa menjadi pukulan besar jika Anda tidak siap untuk hal itu. Sebaliknya, terimalah dan poles diri Anda untuk menjadi lebih baik.
Jika Anda telah ditolak dari perguruan tinggi atau program kokurikuler, tanyakan pada diri Anda mengapa hal itu terjadi kepada Anda. Alih-alih takut akan hal itu, rangkul dan gunakan untuk membuat diri Anda menjadi lebih baik. Setiap orang mengembangkan rasa takut akan kegagalan saat mereka bertambah tua. Saat Anda masih bayi, Anda belajar bagaimana berjalan melalui kegagalan. Anda mencoba bangun tapi Anda terjatuh. Mencoba lagi tapi terjatuh lagi. Tetapi apakah Anda kemudian berhenti mencoba sama sekali? Dan jawabannya adalah tidak. Anda melalui seluruh proses coba-coba untuk mempelajari cara berjalan dengan sempurna. Anda terus mencoba dan mencoba kembali sehingga Anda bisa berjalan dengan sempurna. Prinsip yang sama berlaku untuk kehidupan dewasa Anda. Jadi jangan biarkan rasa takut akan penolakan menghentikan Anda untuk mencoba lagi dan lagi. Dengan jumlah dedikasi yang tepat, Anda akan dapat mencapai apapun yang Anda inginkan. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Jika Anda belum berhasil dalam suatu hal, itu tidak membuat Anda gagal. Contoh yang terkenal di dunia adalah Thomas Alva Edison. Beliau melakukan sekitar 10.000 kali percobaan untuk menghasilkan model bola lampu yang sempurna. Apa yang membuatnya bertahan setelah percobaan pertama atau ke-100-nya gagal? Yakni tekad untuk berhasil. Dia tidak memperlakukan eksperimen yang sia-sia sebagai kegagalan. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai 10.000 hal baru yang telah dia pelajari. Tetapi ketika Anda gagal, Anda melihat kesalahan Anda dan itu memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki diri. Inilah mengapa semua orang sukses begitu halus dalam cara dan pilihan mereka. Mereka telah belajar dari kegagalan dalam hidup. Michael Jordan, bintang bola basket terkenal, mengaku sukses hanya karena gagal berulang kali. Setiap kali Anda melakukan sesuatu yang salah, ada sesuatu yang Anda pelajari tentang hal itu. Tentang hal di mana hal itu tidak boleh Anda lakukan kembali di masa yang akan datang. Selama Anda belajar dari pengalaman, itu adalah kesuksesan. Kegagalan adalah pengalaman yang luar biasa. Begitu juga demikian, Anda juga mempelajari hal-hal baru tentang tugas yang ada. Selama Anda terus mencoba, Anda tidak akan gagal. Jika kegagalan Anda sendiri tampak luar biasa, maka belajarlah dari pengalaman orang-orang sukses. Mereka punya kebiasaan pantang menyerah. Alih-alih membanggakan kegagalan mereka, mereka menggunakannya untuk keuntungan mereka dan membuka jalan menuju kesuksesan. Jadikan kegagalan sebagai kekuatan Anda dan bangkitlah dengan tekad lebih dan kekuatan yang tak terkalahkan. Jika Anda berhenti, itulah saat di mana Anda benar-benar gagal. Jangan biarkan orang lain memaksa Anda untuk percaya bahwa Anda telah gagal. Setiap orang menghadapi kemunduran dalam hidup. Anda mungkin telah gagal berkali-kali untuk membuat blog atau membuat situs website Anda tetap berjalan. Hanya Andalah yang menentukan bahwa Anda telah gagal.
Tidak semua orang bisa menjalani hidup dengan mudah. Tapi ingat apa yang dikatakan Tony Robbins. There is no such thing as failure. There are only results. Tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah hasil. Dan pada akhirnya, formula untuk mencapai kesuksesan tidaklah terlalu rumit. Itu ada dalam genggaman Anda setelah Anda memutuskan untuk mengejarnya dengan semua yang Anda miliki. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini yang membantu Anda memecahkan masalah, mengatasi rasa frustasi, mengembangkan rasa kesabaran, meningkatkan harga diri, dan meningkatkan diri Anda sebagai pribadi, Anda dapat yakin bahwa Anda akan berhasil meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan.